Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman, keluarga Pondok Pesantren Muhammadiyah Zamzam, yang semoga kita selalu dirahmati dan mendapat perlindungan dari Allah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah, sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat untuk senantiasa menunaikan salah satu kewajiban Allah, yaitu dengan menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di dalam agama Islam kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk menjaga tali ikatan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Maka di dalam agama Islam ditulis dan juga diatur sedemikian rupa bagaimana tata cara kita ketika berhubungan dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita, ataupun dengan kawan-kawan yang ada di sekitar kita. Berkaitan dengan persahabatan, itu juga tidak dipungkiri ada rule dari Allah, aturan dari Allah, bahwasanya persahabatan itu harus punya landasan dan juga dasar yang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, yang dimana salah satu sifat dari manusia adalah suka untuk bersosialisasi antara satu orang dengan orang yang lain, ataupun antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang biasa di dalam kosakata bahasa Indonesia diistilahkan dengan yang namanya persahabatan. Maka ada sebuah ungkapan yang pernah kami baca dari seseorang, bahwasanya persahabatan itu yang terjadi antara satu orang dengan orang lain itu seperti tali yang saling bersejajaran menuju tujuan yang sama, menuju titik yang sama. Itulah persahabatan. Tali tersebut akan senantiasa bersejajar dan menuju ke tujuan yang sama, titik yang sama, selama kedua tali tersebut ataupun kedua orang yang bersahabat tersebut masih memiliki tujuan, masih memiliki impian, dan masih memiliki cita-cita yang sama. Namun ketika salah satu tali itu memiliki tujuan yang berbeda, maka antara dua tali tersebut yang tadinya bersejajaran akan saling memisah antara satu dengan yang lainnya dan saling menjauh antara satu dengan yang lainnya. Itulah persahabatan. Sebagai contoh, ketika ada dua orang yang saling mengikat tali persaudaraan ataupun mengikat tali persahabatan antara satu dengan yang lainnya atas dasar hobi umpama, ketika kedua orang tersebut masih memiliki hobi yang sama, maka mereka akan berjalan saling bersejajaran menuju titik yang sama, menuju tujuan yang sama. Namun ketika salah satu dari dua orang tersebut bergeser hobinya, maka kedua orang tersebut akan saling berpisah menuju titik-titik yang mereka tuju masing-masing. Umpama yang lain, ketika seseorang antara satu orang dengan orang yang lain berteman, berkawan atas dasar persekutuan keduanya dalam satu bisnis, maka mereka akan saling beriringan menuju titik yang mereka kejar. Namun ternyata kalau ada di antara keduanya itu memiliki tujuan yang lain, berpaling dari tujuan yang di awal, maka mereka akan saling berpisah. Seperti itulah persahabatan yang terjadi antara manusia satu dengan yang lainnya akan selalu bersejajar, akan selalu bersama ketika memiliki tujuan yang sama. Maka pelajaran pada titik kali ini adalah bagaimana banyak sekali di antara kita persahabatan yang dasarnya adalah urusan duniawi. Maka ketika urusan yang dia tuju itu sudah sampai kepada titik nadirnya,
maka persahabatan tersebut akan terputus dan hilang seakan tidak ada apa-apanya. Ataupun ketika sebuah persekutuan antara satu orang dengan orang yang lain, tujuannya adalah sebuah harta ataupun nominal benda yang ia tuju, maka ketika nominal tersebut sudah ia raih, titik nadirnya sudah dituju, maka kedua orang tersebut ikatannya akan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Maka ikhwani fiddin hafizakumullah, di dalam ajaran Islam kita diajarkan bagaimana saat kita mengikat tali persaudaraan ataupun mengikat tali pertemanan dan perkawanan antara satu dengan yang lainnya, menjadikan titik tujuannya itu bukan semata-mata urusan duniawi, entah itu berupa hobi, entah itu berupa tujuan yang sama, tapi bagaimana tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana saling meningkatkan ketakwaan antara satu dengan yang lainnya, sehingga perkawanan tersebut memang sebuah perkawanan yang tidak ada ujungnya ketika ada di dunia, dan akan berujung nanti ketika sudah sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil pelajaran kepada persahabatan yang terikat antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Bagaimana Rasulullah mengikatkan antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya sebagai seakan-akan ikatan keluarga, dan mengikatkan dirinya dengan para sahabatnya dengan ikatan yang sangat kuat, seakan-akan mereka adalah perkumpulan satu keluarga yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar pertemanan saja. Maka kita lihat bagaimana hubungan yang terjadi antara Rasulullah dengan para sahabatnya, antara sahabat Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ikatannya ternyata bukan hanya sekedar ikatan hobi semata. Ikatannya bukan hanya sekedar karena memiliki kecondongan yang sama. Ikatannya bukan hanya sekedar memiliki tujuan bisnis yang sama. Tidak serendah itu, tapi tujuannya ternyata li'i'la'i kalimatillah. Mereka punya tujuan yang sama, adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana titik itu adalah sebuah titik yang gak ada habisnya sampai hari kiamat kelak. Bahkan kebaikan-kebaikan dari amaliyah atau upaya kita untuk menegakkan kalimat Allah, kebaikannya tidak terputus ketika di dunia, bahkan akan bersambung sampai kita dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah menceritakan sesuatu yang akan terjadi nanti, bahwasanya nanti ketika di hadapan Allah, hari hisab, perhitungan antara orang-orang yang dulu ketika di dunia itu saling terikat persahabatan, orang-orang yang dulu saling terikat dengan pertemanan, saling terikat dengan perkawanan, di hadapan Allah itu akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, akan saling mencaci antara satu dengan yang lainnya. Setiap individu akan menuduh kesalahan pada kawannya, kawannya yang dituduh akan menuduhkan kesalahan tersebut kepada kawan yang ada di hadapannya. Oh, kenapa bisa seperti itu? Ternyata perkawanan yang mereka jalin ketika ada di dunia adalah perkawanan yang didasari di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki hobi yang sama, oh ternyata hobi tersebut adalah maksiat. Memiliki tujuan yang sama, oh ternyata tujuan yang mereka kejar adalah maksiat. Memiliki keinginan yang sama, oh ternyata keinginan yang mereka miliki adalah keinginan yang ternyata itu adalah sebuah maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di hadapan Allah, mereka akan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, ternyata di akhir ayat tersebut Allah mengatakan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apa maksudnya? Kecuali orang-orang yang dulu ketika di dunia jalinan perkawanannya, jalinan pertemanan dan persaudaraannya tidak berdasarkan apapun, tapi dasarnya adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling memotivasi dalam ibadah, saling memotivasi dalam belajar antara satu dengan yang lainnya, saling amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Itu tujuan pertemanan mereka ketika di dunia,
ketika di hadapan Allah tidak ada saling caci maki, tidak ada saling tuduh menuduh, yang ada adalah wi'am, widad, saling cinta antara satu dengan yang lainnya, yang Allah kumpulkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita menjernihkan kembali apa yang kita ikatkan antara kami dengan Anda, antara Anda dengan kawan-kawan Anda, antara Anda dengan pasangan ataupun keluarga Anda. Semoga apa yang terikat antara kita semua adalah ikatan yang landasannya adalah takwa kepada Allah, yang ketika pertemanan atau perkawanan dasarnya adalah takwa kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi salah satu sebab dikumpulnya kita di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Direktur Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot dan segenap sivitas akademika Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongot mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diterima puasanya, dan Allah dekatkan kita dengan pengampunan dosa, dan Allah memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa. Dan marilah kita meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kita, dengan amal-amal perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan sampai dengan Ramadan ini berakhir, dan kita terapkan dan kita biasakan di tahun-tahun mendatang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.